Halo semua, welcome back to Yunus Education. Di video kali ini kita akan membahas update tenaga honorer. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, share dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja mari kita simak video berikut ini. Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Keuangan di bawah Komando Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp25,7 triliun khusus untuk gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, yang berlaku hingga tahun 2024. Jumlah tersebut tentunya tidak kecil dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para pegawai. Dalam sebuah siaran pers usai acara pada Senin, 16 Oktober 2023, menjadi ajang pengumuman rinci terkait anggaran untuk P3K tersebut. Mariana Diah Savitri, analis keuangan pusat dan daerah Direktorat Dana Transfer Umum DJPK Kemenkeu, menyampaikan bahwa earmarking dana alokasi umum, atau DAU, untuk formasi P3K, di tahun anggaran 2023, mencapai Rp25,7 triliun. Pada tahun anggaran 2023, DAU earmarking untuk formasi P3K, dianggarkan sebesar Rp25,7 triliun, tuturnya. Rinciannya sebagai berikut. 1. Anggaran senilai Rp8,3 triliun dialokasikan untuk P3K, formasi 2022, yang diangkat pada 2023. Detailnya mencakup P3K Guru, 320.233 orang. P3K Tenaga Kesehatan, 92.151 orang. P3K Tenaga Teknis, 27.594 orang. 2. Anggaran sebesar Rp17,4 triliun untuk formasi 2023 yang diangkat pada tahun ini, dengan rincian P3K Guru, 709.219 orang. P3K Tenaga Kesehatan, 185.448 orang. P3K Tenaga Teknis, 13.193 orang. 3. Selanjutnya, untuk formasi 2023 yang diangkat pada 2024, disiapkan anggaran sebesar Rp15,7 triliun dengan detail. P3K Guru, 296.058 orang. P3K Tenaga Kesehatan, 154.342 orang. P3K Tenaga Teknis, 42.826 orang. Namun, berita tersebut memunculkan pertanyaan besar terkait nasib para tenaga honorer yang masih diizinkan bekerja hingga tahun 2024. Menurut Mariana Diah Savitri, anggaran yang telah disiapkan khususnya tidak mencakup tenaga honorer. Jadi, sekali lagi untuk formasi P3K ini, pemerintah melalui alokasi DAU, secara konsisten juga tetap menganggarkan untuk formasi P3K, ungkapnya. Hal ini dikarenakan, sesuai dengan pola penganggaran yang telah ada, biaya untuk gaji tenaga honorer menjadi tanggung jawab langsung dari instansi atau daerah terkait sesuai dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki. Jadi, ini untuk jumlah P3K sendiri yang akan diangkat itu datanya bersumber dari Kementerian PAN-RB dan atau BKN, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, lanjutnya kemudian. Menanggapi hal ini, banyak tenaga honorer yang mengharapkan kejelasan dan kepastian terkait masa depan mereka. Mengingat bahwa para honorer telah mengabdi selama bertahun-tahun, dengan harapan bisa menjadi bagian dari aparatur negara. Yang artinya adalah, honorer yang terdata dalam BKN, dan yang memiliki kesempatan menjadi P3K lah yang berhak menerima kucuran dana tersebut. Hal ini telah disesuaikan dengan regulasi baru, yakni Undang-Undang ASN 2023. UU ASN 2023, telah memberikan harapan baru bagi jutaan honorer di Indonesia. Namun, tentunya diperlukan komitmen kuat dari semua pihak untuk mewujudkan harapan tersebut. Bagaimanapun, kehadiran tenaga honorer telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan negara kita. Sekian, semoga informasi tadi bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.